Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid Muslim dari program skip.com. Oke, kali ini dalam audio book ini saya ingin bercerita tentang seorang kawan ketika saya masih kuliah dulu di Kairo. Ada seorang kawan saya, kawan dekat satu kamar. Kita ngekos bareng. Dia pecandu berat rokok. Sampai ceritanya, jadi cerita dari saudaranya, kondisi kecanduannya sampai pada tahap sering muntah darah. Tiap hari merokok, tiap hari nggak lepas dari asap, tiap hari ngebul gitu ya. Bahkan suka marah kalau nggak kalau nggak ngerokok dalam satu hari. Nah, saya heran. Beberapa bulan kemudian saya bertemu dengannya. Dia sudah lepas dari kecanduan merokoknya. Nggak nyentuh rokok, bahkan ketika ditawarin rokok menolak dengan halus. Ini di luar kebiasaan. Saya kira dia kesurupan atau salah makan, atau mungkin bukan dia, dicuci otak gitu ya. Tapi ternyata betul. Dia terlepas dari kecanduan rokoknya. Memang saya saat itu pisah kamar, pisah rumah, dan hampir tidak bertemu dengan orang tersebut sekitar beberapa bulan lah. Ternyata, kawan-kawan sekalian, apa yang terjadi? Ketika saya pisah kamar, ketika saya pisah rumah, bukan pisah kamar ya, dia dijemput pulang keluarganya karena menderita sakit. Sakit ini betul-betul sakit parah. Karena ketika saya bertemu, efek sakitnya pun masih saya lihat. Badannya kurus kerempeng. Bahkan untuk mengangkat kasur saja dia tidak mampu. Betul-betul tulangnya kering. Kemudian jalannya lemas. Padahal kondisinya bukan kondisi yang bukan kondisi sakit yang sifatnya demam atau memang harus istirahat, enggak. Tapi kondisinya menurun drastis. Vitamin gizi dalam tubuhnya seakan-akan diserap habis. Kawan-kawan sekalian, ketika saya tanya, apa yang membuat kamu berhenti ngerokok? Jawab dia sakit. Maksud saya, kenapa? Dulu kan juga pernah muntah darah seperti itu. Apa yang dia ucapkan? Ketika dia sakit, dia merasakan tiap hari harus minum obat. Obat setiap harinya kisaran ratusan ribu. Tiap bulannya harus check up ke dokter. Sampai dia kembali lagi ke Kairo, masih harus check up ke dokter karena kuliahnya belum selesai, dan itu artinya ongkos pulangnya mahal. karena dokternya adalah dokter khusus. Kemudian ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang dia dapat di dalam otaknya, di dalam pikirannya, yang dia dapat dari rokok, seperti itu. Nah, suatu saat, ketika dia sudah lepas dari rokok, dia ditanya oleh seorang kawan, "Bro, hebat lo udah bisa keluar dari kecanduan rokok. Gimana sih caranya? Ajarin gue dong." Nah, tahu apa yang dia katakan? Dia mengatakan hal simpel. Gampang, gak usah diajarin. Yang kecanduan rokok, dia bakal berhenti sendiri. Kalau gak mati, sakit. Langsung, diem, suasana hening. Kenapa? Karena ini adalah fosil hidup ya yang mengatakan ya. Saksi mata langsung gitu ya. Bahwa memang hal tersebut berbahaya untuknya. Dan rasa berbahaya tersebut berhasil merubah belief dan mindsetnya. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita tarik hal tersebut untuk masalah kecanduan internet pornografi, nggak ada bedanya. Berapa banyak orang yang hampir menuju pada perceraian karena kecanduan internet pornografi. Berapa banyak orang yang mengalami impotensi dan ejakulasi dini karena kecanduan internet pornografi. Jadikan itu sebagai hikmah, jadikan itu sebagai pelajaran. Tidak usah kita yang mengalami.
melihat contoh dari orang lain saja sudah cukup. Kenapa? Karena kita kalau bertahan dalam kecanduan tersebut, sama saja kita satu jalur dengan orang tersebut dan akan menuju tujuan yang sama. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dia ejakulasi dini, kita hanya menunggu waktu. Kalau dia menunggu hampir bercerai dengan istrinya, kita juga menunggu waktu untuk ke sana gitu. Hanya saja saatnya belum tiba, seperti itu. Nah, langsung pindah jalur. Ambil pengalaman dari orang lain, jadikan itu belief Anda. Selangkah Anda lebih maju daripada orang lain ketika orang lain mengambil itu sebagai belief, mengambil pengalaman sebagai belief setelah dia alami, setelah rugi, setelah sakit dulu. Nah, ketika Anda belum sakit, sudah mengambil beliefnya, Anda beruntung. Kenapa? Karena hal itu, karena dengan cara itu, Anda selangkah lebih maju daripada orang tersebut. Oke, kira-kira sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.